justru memanfaatkan kekuatan politik figur dari seorang Anies Baswedan dengan perhitungan bahwa mungkin dia akan kehilangan beberapa basis, tapi dia akan mendapatkan beberapa basis baru dengan portofolio politik Anies Baswedan yang demikian. Saya kira ongkos politiknya akan menjadi mahal. Ongkos politiknya kan tidak harus dalam bentuk finansial, bisa sosial. Jadi dia tidak harus dalam bentuk ekonomi, bisa juga sosial kultural. Dan itu ongkosnya akan menjadi sangat mahal bagi Nasdem dan kader-kadernya di daerah-daerah seperti NTT. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Partai Nasdem pada akhirnya mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk 2024. Lalu apa dampak terhadap elektoral dari Partai Nasdem di Nusa Tenggara Timur, yang mana kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur memiliki basis pendukung Jokowi yang begitu besar. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang topik kita dengan pengamat politik FISIP Undana, Bapak Rudy Rohi. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bung James. Ya, Pak Rudy, ini tentunya beberapa waktu lalu kita mengikuti di media, di mana Partai Nasdem pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Menurut Anda, kira-kira seperti apa atau apa sih yang menjadi daya pikat Anies Baswedan sehingga pada akhirnya Nasdem menjatuhkan pilihan kepada beliau? Ya, saya kira pertama begini, pilihan terhadap Anies ini bukan pilihan yang tiba-tiba ya dari Nasdem. Karena kalau kita lihat sejarahnya, komunikasi politik antara Nasdem dan Anies Baswedan itu sudah terjadi cukup lama. Oh begitu. Ya. Dan yang kedua, bahwa Anies itu punya pasar tersendiri, sehingga yang saya maksud pasar politik ya, sehingga penetapan atau pemilihan Anies sebagai capresnya Nasdem itu sebenarnya bagian dari Nasdem sedang menetapkan kira-kira di pemilu legislatif dan presiden nanti pasar apa yang akan mereka ambil kira-kira. Dan saya kira ini perhitungan yang rasional, bukan sesuatu yang muncul terpaksa atau tiba-tiba gitu. Ya Pak Rudy, kita tahu kan Nasdem ini kan partai yang nasionalis, dan tidak bisa dipungkiri Anies Baswedan ini masih melekat bayang-bayang politik identitas beberapa waktu yang lalu, terutama di Pilgub DKI Jakarta. Nah, ini yang pada akhirnya tentu akan berdampak pada pemilih-pemilih Nasdem yang cenderung ke berpikir nasionalis. Nah, pandangan Anda seperti apa? Ya, kalau itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Jadi bacaan publik terhadap atau identifikasi politik publik terhadap Anies Baswedan dan Nasdem itu kan sebenarnya berbeda awalnya. Ya. Tapi dengan Nasdem mengambil Anies Baswedan, sebenarnya kan ini tinggal kita melihat mana yang akan paling kuat memenangkan sebuah diskursus antara politik identitas yang dianggap melekat pada Pak Anies, atau kemudian Nasdem yang dianggap sangat nasionalis. Tapi dalam banyak hal kan kita tahu bahwa genetika politik Indonesia itu kita belum memiliki genetika political party yang kuat gitu. Yang ada kan kita kan politik figur yang kuat. Sehingga bisa saya prediksi bahwa ke depan itu memang Nasdem justru memanfaatkan kekuatan politik figur dari seorang Anies Baswedan dengan perhitungan bahwa mungkin dia akan kehilangan beberapa basis, tapi dia akan mendapatkan beberapa basis baru dengan portofolio politik Anies Baswedan yang demikian. Jadi taruhlah misalnya kalau Nasdem itu selama ini dalam identifikasi politik elektoral dia dilihat sebagai partai nasionalis gitu kan. Lalu Anies diidentifikasi sebagai bapak politik identitas ya, seperti itu. Ini kan ada hitung-hitungannya gitu. Kita harus tahu bahwa survei Nasdem hari ini dia tidak lebih tinggi dari survei Anies Baswedan. Dan kalau kita mau membaca politik
apa ya, politik apa ekor jas seperti yang lagi dimainkan banyak partai hari ini, efek ekor jas itu, maka dengan Nasdem mengambil Anies Baswedan, sebenarnya Nasdem sedang menaikkan elektabilitasnya dengan menggeser. Mungkin dia mengambil risiko kehilangan beberapa basis, tapi dia akan mendapatkan beberapa basis suara baru, dan itu akan perhitungannya dia akan mendapatkan lebih dalam urusan elektabilitas partainya. Jadi boleh dibilang sekalipun kehilangan basis pendukung dia yang sebagian, tapi berharap Anies bisa membawa gerbongnya sendiri untuk menaikkan elektabilitas Nasdem. Betul, karena kita lihat gini, dalam 1 tahun terakhir itu kan survei Nasdem, survei partai-partai, Nasdem itu elektabilitasnya ada di angka rata-rata 3,9%. Tidak lebih, 4% ke bawah lah. Tapi Anies Baswedan itu naik terus grafiknya, bahkan hari ini Anies Baswedan ada di angka berapa? Sekitar 17% rata-rata. Nah, kalau misalnya kita hitung sederhana sajalah. Elektabilitas Partai Nasdem yang 4% ditambah dengan Anies yang 17%. Ini kan kalau misalnya dikonversi menjadi kursi, Nasdem kan kemungkinan akan punya basis suara yang menjadi kursi sekitar 15-20% di parlemen. Di parlemen, dan itu kan keuntungan besar bagi Nasdem. Bukan kerugian. Dengan begitu hitung-hitungannya untuk mengambil Anies ini bukan kerugian bagi Nasdem. Ini sudah melalui sebuah perhitungan yang matang berarti. Saya memprediksinya ada perhitungan yang matang gitu, karena tidak mungkin sebuah partai dengan keputusan politik yang besar itu tanpa perhitungan yang matang, tidak mungkin. Ya, Pak Rudi, lalu kira-kira dengan pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem ini ada tidak memberi tekanan juga kepada PDIP untuk kembali mempertimbangkan apakah tetap mendorong Puan sebagai calon presiden atau kembali mempertimbangkan Ganjar untuk yang diusung jadi calon presiden dari PDIP? Ya, jadi kalau saya kira dengan Nasdem mengambil Anies Baswedan, saya kira Nasdem dan Surya Paloh itu tidak saja sedang mendikte publik dan berusaha mendikte beberapa partai besar, tapi juga kemudian secara halus sedang memaksa untuk nanti kemungkinan poros koalisi akan menjadi cuma 3 gitu. Apa-apa? Jadi Nasdem mengambil posisi 1 poros, lalu kemudian Gerindra dengan Prabowo akan menjadi 1 poros, dan kemudian PD Perjuangan yang hari ini masih belum pasti ke Ganjar atau Puan, itu akan menjadi 1 poros. Dan Golkar, P3, PAN. Ya, saya kira itu agak itu juga mungkin bisa jadi bagian dari poros alternatif. Tetapi hari ini yang surveinya memiliki aktor atau figur dengan survei tertinggi itu cuma 3 poros itu. Ya. PD Perjuangan itu walaupun dia masih di antara Puan atau Ganjar, tapi asosiasi publiknya secara politik elektoral itu sudah mengarah pada Ganjar. Sehingga otomatis kalaupun terbentuk porosnya pasti ada Ganjar, perhitungannya kan gitu. Ini perhitungan, saya membayangkan perhitungannya Nasdem ya. Lalu yang kedua ada perhitungannya Gerindra dengan Prabowo-nya. Ya. Nah, cuman di balik perhitungan ini, saya kira Nasdem juga punya sebuah ruang berjudi, ruang gambling yang dia bangun, bahwa dengan mencalonkan Anies, selain dia memastikan untuk mendapatkan elektabilitas partainya naik, gitu kan, tapi dia juga gambling kalau misalnya pencalonan Anies oleh Nasdem ini akan mendorong terutama ke partai besar, yaitu PD Perjuangan, untuk membuat PD Perjuangan itu akan segera juga ikut mencapreskan kadernya, entah itu Puan atau Ganjar. Nah, antara Puan dan Ganjar inilah yang kemudian akan menjadi resiko, yang di resiko itu bagi Nasdem akan dikonversi menjadi sebuah perjudiannya Nasdem. Yang saya bilang perjudiannya begini, kalau misalnya Nasdem PD Perjuangan kemudian mencalonkan Ganjar, PD Perjuangan juga menghadapi perpecahan dalam tubuh partai. Oh begitu? Karena kita tahu bahwa PD Perjuangan secara kepartaian mereka itu solid, dan mereka mau mencalonkan siapapun pasti solid. Tetapi ketika muncul isu Ganjar dan Puan, ini kan ada kemudian gerbong-gerbong yang mengarah ke Ganjar, ada yang ke Puan. Dan kita lihat perpecahan dalam tubuh partainya cukup terlihat ketika isu Ganjar dan Puan ini. Tergantung mungkin nanti kalau misalnya Ibu Mega punya sebuah kartu truf untuk melakukan rekonsiliasi dua ini. Walaupun saya kira resiko ini juga kecil kalau untuk partai dengan pengalaman badai politik yang sekian hebat dia sudah lewati, hanya urusan konflik Ganjar dan Puan saya kira tidak akan sampai membelah dia. Tetapi ini kan yang saya baca dari perjudiannya Nasdem. Ya. Itu perjudian yang pertama. Perjudian yang kedua yang dari Nasdem adalah
Kalau misalnya PD Perjuangan tetap strict untuk mencalonkan Puan, ini keuntungan bagi Nasdem karena Anies akan dengan mudah mengalahkan calon-calon yang lain. Nah, perjudian inilah yang kemudian kalau dihitung-hitung keuntungan bagi Nasdem mencalonkan Anies itu menjadi besar. Yang satu, dia dipastikan akan mendapatkan transfer elektabilitas dari Anies, itu perhitungan mereka. Yang kedua, apapun keputusan PD Perjuangan mencalonkan Ganjar ataupun Puan, gitu kan, itu sama-sama akan memberikan ruang kemungkinan bagi Nasdem dan Anies untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mencalonkan Puan, gamblingnya adalah kemungkinan Anies punya potensi paling besar memenangkan Pilpres. Tapi kalau mencalonkan Ganjar, otomatis elektabilitas PD Perjuangan akan sedikit bisa diimbangi oleh Nasdem. Kenapa? Karena Nasdem dan Surya Paloh pasti berhitung. Kalau Ganjar maju, pasti pendukungnya Puan juga agak kecewa. Jadi ini gambling politiknya Nasdem yang dia hitung-hitung, mau apapun yang dibuat oleh PD Perjuangan, dia akan untung. Tetap ada untung. Tetap ada untungnya. Itu perhitungan mereka. Tapi yang tidak mereka perhitungkan adalah PD Perjuangan itu partai besar dengan pengalaman menghadapi badai politik yang juga sangat besar, dan mereka berhasil lolos dari situ. Yeah. Dan saya yakin betul bahwa selalu ada mekanisme resolusi konflik dari PD Perjuangan yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Kita tunggu saja nanti. Biasa Ibu Mega itu punya sesuatu yang menarik di menjelang akhir-akhir penetapan atau menjelang pemilihan, hari-hari pemilihan. Yang berikut juga gambling politik ini juga untuk Gerindra dan Golkar, gitu. Dengan kondisi seperti ini kan orang-orang tanda kutip, baik dari dalam partai maupun di luar partai, baik yang punya kapital maupun yang punya basis massa, itu kan akan mulai berhitung bahwa figur-figur yang bisa mengimbangi Anies itu kan cuma dua kalau dari survei hari ini, yaitu Prabowo dan Ganjar. Karena itu polarisasi politik elektoral di belakang nantinya itu akan mengarah ke situ. Jadi Nasdem sedang mendorong itu. Kalau kita lihat, isu yang diperhitungkan oleh Nasdem dan Surya Paloh dan seluruh gerbongnya. Nah, dengan mengarah ke sana, kemudian hitung-hitungan politik ke depan, berapa biayanya, strategi apa yang mau dibuat, itu sudah akan lebih mudah bekerja. Dan ini kan sebenarnya sebuah kepastian mengenai kontestasi politik elektoral di tahun 2024 nanti mau seperti apa. Saya kira itu kalau beberapa hal yang saya baca. Oke, Pak Rudi. Itu dalam pandangan skop nasional ya. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dampak terhadap elektoral Partai Nasdem sendiri di Nusa Tenggara Timur nih terhadap pencapresan dari Anies ini seperti apa, Pak Rudi? Ya memang kita harus akui ya, beberapa daerah di Indonesia itu sudah sangat kuat memberikan stigma politik kepada Anies Baswedan sebagai figur yang sangat dekat dengan politik identitas Islam, gitu. Sehingga bukan hanya NTT, saya kira daerah-daerah dengan basis pemilih yang mayoritas itu non Muslim, gitu kan, itu memang akan berdampak cukup serius. Kita sebelum masuk ke NTT, kita lihat saja misalnya Bali itu salah satu kader Nasdem yang dulu yang hari ini jadi anggota DPR RI kalau tidak salah, itu juga sudah mundur, menyatakan mundur dari Nasdem. Jelantik itu menjelaskan bahwa beberapa daerah itu kan ada gejolak yang kemudian menolak pencapresan Nasdem dengan pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem dengan cara itu. Nah, untuk daerah-daerah seperti NTT ini kan kursi Nasdem cukup banyak nih. Setelah kemarin 2019 itu berhasil bermain dengan gaya politik efek ekor jas itu. Berkoalisi dengan Golkar dan dia dapat banyak keuntungan dari situ. Memenangkan sejumlah kepala daerah termasuk di NTT, dan itu berimplikasi positif pada penambahan suaranya di daerah-daerah. Saya kira ke depan ini 2024 untuk pemilihan legislatif, untuk beberapa daerah yang karakternya seperti NTT, Bali, atau mungkin Sulawesi Utara dan lain sebagainya, itu Nasdem memang beresiko untuk kehilangan sejumlah kursinya. Karena memang politik identitas yang ditunjukkan Anies lewat Pilkada DKI itu cukup kuat dan membekas di pikiran dan sanubari pemilih-pemilih di beberapa daerah yang saya sebutkan tadi. Sehingga potensi bahwa Nasdem akan kehilangan beberapa kursi di daerah-daerah tersebut, termasuk seperti NTT, itu memang terbuka lebar. Hanya saja memang gini, ada variabel lain juga yang harus diperhitungkan, bahwa
Untuk menghitung resiko Nasdem kehilangan kursi di daerah-daerah itu kita harus menghitung dari dua variabel penting. Pertama adalah figur, selain yang tadi pencalonan pencapresan Anies ya. Pertama itu adalah variabel berapa sih kursi DPR RI dari situ? Ya. Dan kedua berapa kursi DPRD provinsi kabupaten kota dari situ? Nah di daerah-daerah dengan apa namanya dengan basis Nasdem yang atau mungkin kursi Nasdem yang bersandar pada beberapa figur lokal ini, mungkin efek kehilangan basis suaranya tidak sehebat nanti di daerah-daerah yang bergantung pada isu-isu nasional. Gitu. Jadi kalau isu nasionalnya negatif, tapi figur lokalnya itu masih cukup kuat, kita tahu kan tingkat kekerabatan kita di daerah-daerah ini kan masih cukup kuat. Masih cukup kuat. Dan figur-figur misalnya yang ditempatkan Nasdem dengan tingkat kekerabatan yang kuat, saya kira sedikit banyak, mungkin tidak bisa menghambat, tapi minimal mengurangi resiko Nasdem kehilangan banyak kursi. Gitu. Karena kita tahu kan Gerindra pernah ada di fase itu, khusus di NTT ya. Betul. Walaupun memang secara nasional suara dia mengalami peningkatan signifikan. Betul. Tetapi tidak bisa pungkiri khusus di skop Nusa Tenggara Timur, mereka kehilangan kursi DPR RI kan. Betul. Dan saya kira itu juga akan menjadi implikasi yang sama bagi Nasdem. Seperti saya bilang di awal tadi kan, dengan pencapresan Anies, mungkin saja Nasdem akan kehilangan sejumlah kursi di daerah-daerah dengan karakter dan basis pemilih non-muslim banyak gitu. Tapi kemudian ini kan sebenarnya bayaran untuk dia mendapatkan pemilih-pemilih baru di daerah-daerah muslim yang cukup kuat. Misalnya, Nasdem DKI Jakarta itu kita tahu bahwa selama ini dia akan menjadi basis pemilih P3 misalnya. Jawa Barat misalnya dan lain sebagainya. Tapi misalnya dengan pencapresan Anies, jangan-jangan Nasdem bisa dapat suara dari Jakarta juga. Yang berikut kalau misalnya ada tawar-menawar dengan PKS dan Demokrat, jangan-jangan Jawa Barat juga dia bisa dapat. Dan itu kan mengkonversi yang suara-suara yang hilang di daerah-daerah seperti NTT, Bali, Sulawesi Utara, atau mungkin Sumatera Utara sedikit sebagian, dan seterusnya. Maluku mungkin, kira-kira Papua. Gitu. Pak Rudi, ini kan juga tidak bisa kita pungkiri bahwa setelah Pilpres dan Pileg yang dilakukan serentak, setelah itu kan pesta pilkada, pilkada gubernur. Nah, ada dampak tidak dengan pencapresan Anies sampai bermuara nanti kepada pilkada gubernur juga terhadap suara Nasdem? Ya, jadi saya kira bisa ya, bisa tidak. Tapi saya bisa pastikan mestinya ada, meskipun tingkatnya nanti berbeda, kadarnya berbeda. Nah, kadarnya berbeda, maksud saya gini, ini juga bergantung pada calon kepala daerah yang ada nanti di daerah-daerah itu bagaimana mereka memainkan isu. Seperti begini saja kan, kalau misalnya kita taruhlah calon gubernur NTT misalnya, kita tahu Pak Victor Laskodat kemungkinan akan maju lagi misalnya, pasti orang akan bertanya kan, saya pilih Anda lalu kemudian partai Anda memilih Pak Anies misalnya. Nah ini tergantung diplomasi politik yang dimainkan Pak Victor. Kalau Pak Victor mengatakan bahwa oke, sebagai kader Nasdem kita harus tegak lurus mendukung Nasdem, gitu kan? Tetapi sebagai putra daerah saya juga harus tegak lurus membangun daerah. Ini kan dua aspirasi yang berbeda. Gitu. Nah kalau ini bisa dirasionalisasi ke publik dan publik bisa menerimanya, saya kira risikonya bisa diminimalisir. Akan tetapi hari ini kita tahu bahwa memang pemilih di daerah itu tidak sehitam putih itu. Jadi saya kira memang nanti resikonya pasti ada. Pak Victor dan Nasdem pasti akan menghadapi sedikit distorsi politik bagi suara mereka. Ya, karena tidak bisa dipungkiri juga pasti lawan-lawan politik juga akan memainkan isu untuk mengemas ini supaya paling tidak menjadi batu sandungan. Betul. Baik untuk Pak Victor pada saat pemilihan gubernur ataupun kader-kader partai nanti pada saat pemilihan legislatif juga kan, berarti kerjanya jadi jauh lebih keras juga. Jauh lebih keras dan saya kira ongkos politiknya akan menjadi mahal. Ongkos politiknya kan tidak harus dalam bentuk finansial, bisa sosial. Jadi dia tidak harus dalam bentuk ekonomi, bisa juga sosial kultural. Dan itu ongkosnya akan menjadi sangat mahal bagi Nasdem dan kader-kadernya di daerah-daerah seperti NTT. Tapi saya yakin betul bahwa kalau orang di NTT ini urusan seperti politik identitas itu juga saya kira implikasinya pasti akan terasa. Saya yakin betul itu. Meskipun saya masih berharap bahwa
kita akan lebih rasional lah bahwa politik identitas itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dari struktur dan corak politik Indonesia. Yang harus kita hindari itu adalah kapitalisasi politik identitas untuk menjadi politik kebencian. Itu yang harus dihindari. Selama ini kan yang dimainkan itu. Politik identitas diarahkan untuk menjadi sebuah semangat kebencian yang justru membelah kita. Padahal kita memang tidak bisa menghindari identitas kita yang berbeda. Benar. Gitu. Kita ini negara kepulauan, kita punya begitu banyak suku yang tinggal di tanah dan air yang berbeda-beda, dan itu mempengaruhi karakter identitas kita masing-masing. Belum lagi urusan agama dan lain sebagainya. Oke, baik Pak Rudi. Mungkin kita sudah sampai di akhir. Sebelum kita tutup, Pak Rudi bisa memberikan satu closing statement yang singkat. Terima kasih. Silakan. Oke, saya kira sebagai closing statement, saya yang berharap bahwa demokrasi itu kan perbedaannya. Jadi saya mengutip seorang filsuf Prancis itu, bahwa yang namanya demokrasi itu adalah ketika kita berbeda, tapi kita bisa melindungi hak dari orang yang berbeda dengan kita. Termasuk kita juga harus dilindungi, hak kita harus dilindungi oleh orang-orang yang berbeda dengan pilihan dengan kita. Jadi berbeda pilihan itu baik gitu. Dan semua bergantung pada kita ketika melakukan identifikasi politik. Hanya saja saya mengharapkan agar menuju pemilu dan pemilihan 2024 itu sebaiknya kita menghindari sebisa mungkin menghindari politik uang dan politik kebencian. Jadi marilah kita berdemokrasi secara sehat. Kira-kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama. Terima kasih Bung Jan. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kami dengan pengamat politik Visip Undana Kupang terkait topik kita hari ini tentang dampak elektoral Partai Nasdem setelah pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem. Ya, semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa menambah wawasan Anda yang sedang mengikuti dinamika politik nasional yang saat ini sedang berjalan. Oke, itu saja dari kami. Saya James Bore bersama Pak Rudi pamit. Sampai jumpa.